adalah tolak kinayah, yaitu tolak yang dilakukan tidak secara jelas karena menggunakan kata-kata yang mengandung makna cerai dan mengandung makna bukan cerai. Nah, di sini membutuhkan niat daripada suami. Jika suami berniat untuk menceraikannya, maka jatuh cerai. Tetapi jika suami tidak berniat untuk menceraikannya, maka tidak jatuh cerai. Misalnya suami berkata kepada istrinya, pergilah kamu. Misalnya, saya nggak butuh kamu lagi. Misalnya suami mengatakan begitu kepada istrinya, maka di sini mengandung dua makna. Ada kemungkinan cerai, ada kemungkinan bukan cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ahkamun nikah, yaitu tepatnya tentang ahkamut tolak, hukum-hukum yang terkait dengan masalah tolak. Mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Telah kita bahas sebelumnya bahwa tolak dari satu segi itu dibagi menjadi dua, yaitu tolak sharih dan tolak kinayah. Tolak sharih adalah ketika suami menceraikan istrinya dengan menggunakan lafaz tolak atau cerai. Jadi secara jelas dia menggunakan lafaz tolak atau cerai. Dia mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Maka tolak semacam ini disebut sebagai tolak sharih. Baik suami itu berniat untuk menceraikan istri atau tidak berniat untuk menceraikan istri, maka istrinya sudah tertalak. Yang kedua adalah tolak kinayah, yaitu tolak yang dilakukan tidak secara jelas karena menggunakan kata-kata yang mengandung makna cerai dan mengandung makna bukan cerai. Nah, di sini membutuhkan niat daripada suami. Jika suami berniat untuk menceraikannya, maka jatuh cerai. Tetapi jika suami tidak berniat untuk menceraikannya, maka tidak jatuh cerai. Misalnya suami berkata kepada istrinya, pergilah kamu. Misalnya, saya nggak butuh kamu lagi. Misalnya suami mengatakan begitu kepada istrinya, maka di sini mengandung dua makna. Ada kemungkinan cerai, ada kemungkinan bukan cerai. Nah, di sini tergantung kepada makna, tergantung pada niat daripada suami. Jika suami berniat untuk menceraikannya dengan kata-kata itu, maka berarti telah jatuh cerainya, tolaknya. Tetapi jika dia tidak bermaksud untuk menceraikannya, maka tidak jatuh cerainya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sisi yang lain, tolak ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tolak munajjaz, dan yang kedua adalah tolak mu'allaq. Nah, jadi ada tolak munajjaz, ada tolak mu'allaq. Munajjaz itu adalah tolak yang tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun. Jadi tolak ini tidak dikaitkan dengan sesuatu apapun. Namanya tolak munajjaz. Nah, kalau mu'allaq itu dikaitkan dengan sesuatu. Jadi munajjaz itu langsung, cerai langsung yang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Suami langsung mengatakan kepada istri, aku ceraikan kamu. Langsung mengatakan begitu tanpa
tanpa digantungkan atau dikaitkan dengan sesuatu kejadian tertentu, disebut munajjas. Kalau dikaitkan dengan suatu perkara, suatu kejadian, maka disebut mu'allaq. Misalnya yang mu'allaq, misalnya suami mengatakan kepada istrinya, jika kamu masuk ke rumah si fulan lagi, maka kamu saya ceraikan. Jadi ini ada kata-kata jika atau apabila kamu masuk ke rumah si fulan, maka kamu saya ceraikan. Nah, ini namanya mu'allaq, digantungkan kepada masuknya istri ke rumah si fulan. Jika ternyata betul si istri itu masuk ke rumah si fulan, maka si istri ini terceraikan. Tetapi jika ternyata istri nggak masuk, maka istri tidak terceraikan. Nah, ini namanya tolak mu'allaq, digantungkan kepada kejadian tertentu. Nah, kalau munajjas itu langsung suami langsung mengatakan, saya ceraikan kamu, udah titik, seperti itu saja, saya tolak kamu, sudah sampai di situ saja, tidak ada apabila. Tidak ada kata-kata apabila begini maka kamu saya ceraikan, jika kamu begini maka saya ceraikan. Tidak seperti itu. Nah, itu perbedaan tolak munajjas dan mu'allaq. Berarti kalau munajjas itu langsung jatuh. Kalau memang menggunakan lafadz yang sharih, maka langsung jatuh tolaknya. Seketika ketika suami mengatakan kamu saya ceraikan, maka jatuhlah tolaknya. Berbeda dengan tolak mu'allaq. Kalau tolak mu'allaq itu tidak jatuh kecuali syarat yang ditentukan oleh suami itu dilakukan oleh oleh siapa? Istri. Misalnya, jika kamu masuk ke rumah si fulan, maka kamu saya ceraikan. Kapan jatuhnya cerai ini? Yaitu apabila si istri masuk ke rumah si fulan. Jika tidak, maka tidak akan jatuh. Ini perbedaan antara tolak munajjas dan tolak mu'allaq. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang kedua. Dari sisi yang lain ada dua. Tolak itu ada dua. Yang pertama tadi ada sharih, ada kinayah. Sekarang ada tolak munajjas, ada tolak mu'allaq. Kemudian yang berikutnya, tolak itu ada 3 macam lagi dari sisi yang lain, yaitu tolak sunni yang pertama. Yang kedua adalah tolak bid'ah, dan yang ketiga adalah tolak la wala, la sunni wala bid'ah. Tolak sunni yaitu tolak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang telah didukhul, yang sudah dijima ketika istri dalam keadaan suci dan belum hamil. Jadi tolak sunni ini tolak yang sebaiknya dilakukan jika seseorang menceraikan istrinya, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Artinya bukan berarti artinya tolak yang apabila seorang suami melakukannya, maka hendaknya dia melakukan tolak sunni ini, bukan tolak bid'i atau tolak lawala. Yaitu kapan tolak itu disebut sebagai tolak sunni? Tolak sunni pertama yaitu apabila dilakukan oleh suami terhadap istri yang sudah didukhul, sudah melakukan hubungan suami istri, ketika istri dalam keadaan suci dan belum dijima pada waktu suci tersebut, serta tidak dalam keadaan hamil atau manupaus. Manupaus itu masa di mana seorang perempuan sudah tidak subur lagi, dengan ditandai
dengan tidak lagi mengeluarkan darah haid setiap bulannya, itu menopause. Jadi tolak sunni itu dilakukan oleh suami ketika sudah terjadi hubungan suami istri, kemudian dia sudah suci dari haidnya, belum melakukan hubungan suami istri di waktu suci itu, kemudian dia menjatuhkan cerainya, maka ini yang disebut dengan tolak sunni. Jadi seorang suami kalau mau menceraikan istrinya setelah misalnya direnungkan lama dan dia harus menceraikan, menurut dia harus menceraikan istrinya, maka dia menunggu waktu ini, yaitu setelah istrinya selesai dari haid. Setelah istrinya sudah selesai dari haid, berarti sudah di masa suci, kemudian dia belum melakukan hubungan suami istri di waktu suci itu, maka pada saat itulah dia melakukan tolak. Dia mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Ini namanya tolak yang seperti ini, namanya tolak sunni. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah tolak bid'i. Tolak bid'i itu adalah tolak yang dijatuhkan oleh seorang suami pada waktu istri itu sedang haid atau sedang nifas, atau dalam keadaan suci setelah dijima pada waktu suci tersebut. Ini namanya tolak bid'i. Istri sedang haid, suami menjatuhkan tolak kepadanya, atau istri sedang nifas, suami menjatuhkan talak kepadanya, maka ini namanya bid'i. Bid'i itu berarti haram, melakukan talak di waktu itu hukumnya haram, tetapi tolaknya tetap jatuh. Ketika suami menjatuhkan tolak kepada istrinya di waktu haid atau di waktu nifas, maka tolaknya jatuh dan dia suami mendapatkan dosa karena melakukan tolak bid'i. Kenapa ini disebut sebagai tolak bid'i? Karena tolak semacam ini akan bisa menyakitkan istri, karena nanti masa iddah istri itu akan semakin lama, karena masa iddah daripada istri itu kan tiga kali suci. Ketika si istri itu ditolak ketika haid, maka begitu ditolak dia belum bisa masuk ke masa iddah. Dia harus menunggu masa suci dulu baru memulai iddah. Berarti iddahnya akan semakin panjang gara-gara apa? Gara-gara ditalak di waktu haid. Tetapi apabila ditolak ketika di masa suci, begitu ditolak dia langsung masuk pada masa iddah. Karena 3 kali suci langsung suci, haid suci, haid suci. Tetapi apabila misalnya ditolak di waktu haid, maka berarti dia nunggu dulu sampai suci. Haidnya setelah selesai baru suci, haid suci, haid suci. Nah, karena itulah maka tolak seperti itu diharamkan meskipun tolaknya tetap jatuh. Nah, di sini harus berhati-hati dengan pendapat dari Ibnu Taimiyah yang dia mengatakan bahwa jika suami mentalak istrinya di waktu haid, maka tolaknya tidak jatuh. Ini adalah sekian banyak dari kesesatan Ibnu Taimiyah dalam bidang fikih. Kalau dalam bidang akidah, kesesatan Ibnu Taimiyah sangat banyak sekali.
yang bertentangan, pendapat-pendapatnya yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma' umat Islam. Di antaranya dia meyakini bahwa Allah itu duduk di atas arsy. Dia meyakini neraka itu akan punah. Ibnu Taimiyah mengatakan alam ini jenisnya azali dan seterusnya. Banyak sekali kesesatan Ibnu Taimiyah. Dia juga yang mengharamkan melakukan safar, perjalanan jauh dengan tujuan untuk ziarah ke makam Rasulullah. Itu juga Ibnu Taimiyah yang melakukannya. Dalam bidang fikih, Ibnu Taimiyah juga banyak menyalahi umat Islam, ijma' umat Islam. Di antaranya adalah pendapat dia tentang masalah ini, yaitu tentang masalah tolak bid'ah. Dia mengatakan bahwa tolak bid'ah itu tidak sah, sehingga tidak jatuh tolaknya apabila seseorang melakukan tolak bid'ah. Padahal seluruh mazhab 4 mengatakan tolak bid'ah itu jatuh, hanya saja suami itu berdosa karena dia telah melakukan tolak di waktu tolak yang bisa di waktu haid yang bisa menyebabkan istri itu tersakiti. Hadirin rahimakumullah. Tolak bid'ah itu yang pertama tadi, yaitu apabila tolak itu dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan haid atau nifas. Atau ini juga bid'ah, apabila istri itu ditolak dalam keadaan suci setelah dijima' pada waktu suci itu. Jadi misalnya istri sudah selesai dari haidnya, kemudian mereka melakukan hubungan suami istri. Setelah itu diceraikan di masa yang sama, masa suci itu diceraikan. Ini namanya juga tolak bid'ah. Yang seharusnya Yang seharusnya dia menceraikannya itu di waktu Di waktu suci sebelum dijima' di waktu suci itu. Tetapi dia mentalaknya di waktu suci setelah melakukan hubungan suami istri. Maka yang kedua ini disebut tolak bid'ah. Kenapa yang kedua ini? Karena yang kedua ini bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Bisa menimbulkan penyesalan di belakang hari. Karena bisa jadi dengan hubungan suami istri itu, si istri itu hamil. Misalnya si istri sudah bertahun-tahun tidak memiliki anak misalnya. Kemudian si suami ingin menceraikannya. Tetapi kemudian dia menceraikannya dengan tolak bid'ah. Setelah suci melakukan hubungan suami istri, kemudian dia menceraikannya. Bisa jadi dengan hubungan yang terakhir ini itu terjadi kehamilan. Jika ternyata hamil, maka akan timbul penyesalan baik dari suami maupun istri. Kenapa kok diceraikan? Karena ternyata hamil dengan sebab itu. Untuk itulah maka tolak semacam itu disebut sebagai tolak bid'ah. Yang pertama karena bisa menyakitkan hati si istri, karena iddahnya akan semakin panjang. Kemudian yang kedua itu akan bisa menimbulkan penyesalan di belakang hari, karena bisa jadi si istri hamil dengan sebab hubungan suami istri yang dilakukan di waktu suci yang dia menceraikan istrinya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah tolak la wala. La wala, la sunni, la bid'ah. La wala itu la sunni, wala bid'ah. Tidak disebut sebagai tolak sunni, juga tidak disebut tolak bid'ah.
yaitu tolak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan hamil atau menopause, atau kepada istri yang belum balik atau istri yang belum didukhul. Ini namanya tolak la walah. Jadi yang pertama, istri dalam keadaan hamil, dia menceraikannya. Nah, ini kan sudah tahu. Kalau yang tadi kan belum tahu dia hamil apa tidak. Kalau di sini dia sudah tahu kalau istrinya hamil, kemudian dia menceraikannya. Nah, ini disebut tolak la sunni wala bid'ah. Kemudian yang kedua adalah mentalak istri yang sudah menopause. Menopause itu sudah tua, sudah tidak memungkinkan untuk mengeluarkan darah haid, sudah tidak subur lagi. Ini menopause. Ini juga kalau istri semacam itu diceraikan oleh suami, maka disebut sebagai tolak la wala. Atau istri dalam keadaan masih belum balik, misalnya istrinya masih kecil belum balik, diceraikan, ini juga tolaknya la wala. Atau istri yang belum didukhul, masih baru, kemudian langsung diceraikan, itu juga disebut tolak la wala. Ini juga jatuh apabila tolak semacam ini dijatuhkan oleh suami, maka juga jatuh tolaknya. Ketiga tolak ini, baik tolak sunni, tolak bid'i, tolak la wala, semuanya itu jatuh jika dilakukan oleh suami kepada istrinya. Hanya saja untuk poin yang kedua, yaitu tolak bid'i, itu pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa karena itu termasuk hal yang diharamkan di dalam agama, karena bisa menyakiti istri dan bisa menimbulkan penyesalan di belakang hari nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita beralih pada pembagian dari sisi yang lain, bahwa tolak itu ada dua juga, yaitu tolak raj'i dan tolak ba'in. Tolak raj'i adalah tolak yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk. Tolak yang masih memberi kesempatan kepada suami untuk bisa rujuk atau kembali merajut tali pernikahan tanpa menggunakan akad nikah yang baru dalam masa iddah. Dari tolak ini adalah tolak 1 dan tolak 2. Tolak yang pertama dan tolak yang kedua. Ini yang disebut tolak raj'i. Ketika suami mengatakan pertama, saya ceraikan kamu, maka ini berarti tolak 1, masih namanya tolak raj'i. Setelah itu kan ada masa iddah. Di masa iddah ini suami masih bisa merujuk atau mengembalikan hubungan perkawinan di antara keduanya tanpa harus melakukan akad pernikahan yang baru. Langsung keduanya suami mengatakan saya rujuk kamu kembali, itu sudah bisa menjadi suami istri lagi. Jika kemudian di belakang hari dia melakukannya lagi, dia mengatakan saya ceraikan kamu, maka ini berarti sudah 2. Yang tadi 1, kemudian ditambah ini 2. Yang kedua ini pun masih disebut sebagai tolak raj'i. Si suami masih bisa merujuk istrinya kembali. Ini untuk yang kedua. Tetapi apabila sudah sudah yang ketiga, maka itu nanti disebut sebagai tolak ba'in. Jadi kalau masih tolak pertama dan yang kedua, selama masa iddahnya itu belum habis, maka si suami masih bisa merujuk istrinya kembali di masa iddah tersebut. Tetapi apabila di masa iddah itu suami tidak rujuk,
maka di sini terjadi namanya ba'in sughra. Ba'in sughra. Misalnya setelah ditolak pertama, masih pertama, kemudian setelah masa iddah habis, suami belum rujuk sampai habis masa iddahnya. Maka setelah ini apa yang terjadi? Suami ingin kembali menjadi suami dari perempuan itu, padahal masa iddahnya sudah habis. Di sini dia sudah nggak bisa rujuk karena sudah ba'in sughra. Kalau dia mau menikah lagi, maka dia harus melakukan akad nikah baru dengan mantan mantan istrinya itu. Dengan akad yang baru artinya ada wali, ada 2 orang saksi. Dia harus melakukan pernikahan kembali. Ini kasus yang disebut dengan ba'in sughra. Yaitu apabila seorang suami tidak merujuk istrinya setelah habis masa iddah dari tolak 1 atau tolak 2. Dia tidak rujuk. Belum terfikir atau bagaimana, mestinya ketika ada iddah ini berarti ada kesempatan, seorang suami diberikan kesempatan untuk berfikir di masa iddah ini agar dia kembali merujuk istrinya atau tidak. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah tolak ba'in. Tolak ba'in ini tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk kembali, kecuali dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Itu pun bukan rujuk, tetapi pernikahan yang baru dengan ketentuan yang panjang, yaitu tolak 3. Tolak 3 ini baik terjadinya secara terpisah-pisah, seperti yang tadi kita ceritakan. Pertama suami mengatakan saya ceraikan kamu. Setelah itu di masa iddah dia balik lagi. Setelah itu suami ngomong lagi kepada istrinya, saya ceraikan kamu. Maka sudah 2. Setelah itu rujuk kembali. Setelah itu suami mengatakan lagi, saya ceraikan kamu. Maka sudah menjadi 3. Ini namanya sudah menjadi tolak ba'in kubro. Di sini menjadi kubro. Tidak bisa suami merujuk istrinya kembali dalam akad perkawinannya. Atau si suami mentalak 3 istrinya itu dalam 1 kalimat. Dia langsung mengatakan 1 kali, cuman dia mengatakan saya ceraikan 3 kamu, misalnya saya talak 3 kamu, langsung mengatakan seperti itu. Maka di sini juga jatuh 3. Jatuh 3. Atau secara berulang-ulang dia mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Tujuannya bukan untuk memperkuat yang pertama, tetapi untuk untuk menambahkan tolak itu. Maka di sini juga jatuh tolak 3. Nah, dalam masalah ini Ibnu Taimiyah juga berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah dalam masalah ini mengatakan bahwa tolak 3 dengan 1 lafaz itu menurut Ibnu Taimiyah hanya jatuh 1. Nah, ini juga salah satu pendapat Ibnu Taimiyah yang menyalahi umat Islam. Seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mazhab 4 mengatakan kalau seorang suami berkata kepada istrinya, saya ceraikan kamu 3, kamu saya tolak 3, maka jatuh 3. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan jika suami berkata kepada istrinya kamu saya tolak 3, maka kata Ibnu Taimiyah hanya jatuh 1 saja.
Yang benar adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa jika si suami mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu dengan cerai 3, dengan tolak 3, maka jatuh 3. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tolak 3, baik itu dengan satu kata atau dengan 3 kata, 3 kalimat, atau secara langsung atau satu-satu, itu adalah jatuh 3. Kalau sudah seperti itu, maka berarti ini disebut sebagai bain kubro. Seseorang yang melakukan itu, maka dia tidak boleh lagi kembali kepada istrinya, kecuali dengan 5 tahapan. Yang 5 tahapan ini akan sangat sulit bagi suami dan akan sangat berat bagi suami. Yaitu apa? Yang pertama, si istri harus sudah habis masa iddah dari suami yang pertama. Kemudian yang kedua, istri telah menikah dengan laki-laki lain. Mantan istri ini harus sudah dinikahi oleh laki-laki lain. Kemudian yang ketiga, mantan istri ini yang sudah dinikahi oleh laki-laki lain itu harus sudah didukhul, harus sudah dijima oleh suami yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, istri telah diceraikan oleh suami yang kedua. Kemudian yang terakhir, sudah habis iddah dari suami yang kedua, baru boleh melakukan pernikahan dengan suami yang pertama dengan wali dan saksi. Jadi prosesnya bisa sangat panjang, dan bisa itu tidak terjadi pernikahan keduanya kembali. Kenapa? Karena ketika si istri sudah dinikahi oleh laki-laki lain, ya kalau kemudian diceraikan oleh suami yang kedua. Kalau ternyata istrinya lebih senang dengan suami yang pertama, lebih bahagia dengan suami yang pertama, yang tidak mudah marah dan tidak mudah bilang cerai misalnya, atau misalnya suaminya juga kerasan dengan istrinya tersebut, maka bisa jadi tidak diceraikan sampai kapanpun. Dan suami yang pertama ini yang akan menyesal selama-lamanya gara-gara ucapan dia yang dengan mudah untuk menceraikan istrinya. Karena terkadang sebagian orang itu sedikit-sedikit dia mengucapkan kata-kata cerai terhadap istrinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sehingga ujung-ujungnya orang yang seperti itu akan mendapatkan penyesalan di belakang hari, karena dia tidak mewaspadai bahaya yang akan muncul di belakang hari tentang masalah itu. Maka seorang suami harus memahami permasalahan ini, seorang istri juga harus memahami permasalahan ini. Kalau seorang suami istri tidak memahami permasalahan ini, maka seakan-akan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Artinya bisa jadi terjadi perceraian di antara keduanya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Sehingga terjadi hubungan zina di antara keduanya secara terus-menerus. Suaminya sering mengatakan, saya ceraikan kamu, tidak dianggap. Saya ceraikan kamu, tidak dianggap. Hampir setiap hari bilang begitu, dianggap biasa-biasa saja, karena sudah setiap hari memang ngomongnya seperti itu. Kemudian dimaklumi, kata mereka udah dimaklumi aja, memang begitu kalau lagi emosi. Padahal meskipun dalam keadaan emosi, kalau dia memang menggunakan
lafadz itu cerai, saya ceraikan, maka itu jatuh. Nah kalau setiap hari dia bilang begitu, berarti berkali-kali. Lebih dari 3 sudah bain kubra, sudah nggak bisa rujuk lagi. Tetapi karena karena bodohnya suami dan bodohnya istri, mereka menganggap pun masih suami istri. Akhirnya terus menerus melakukan hubungan perzinaan di antara keduanya. Jika kemudian memiliki anak, maka anaknya adalah anak zina, dan begitu seterusnya. Ini akan sangat berbahaya bagi rusaknya nasab seseorang. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.